teman-teman, kembali lagi di channel Masdo Oracle. Hai guys, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan berbahagia selalu. Baik teman-teman, malam ini Masdo akan bacakan lagi untuk kalian semua ya. Kita akan melihat ya, siapa yang akan datang kepadamu atau siapa yang akan mendekat kepada kamu di bulan November tahun 2021 ya. Kita akan melihat untuk November tahun 2021 ya teman-teman. Jadi perhatikan tanggal dan tahunnya ya, bulannya juga ya. Kita akan bacakan ya, siapa yang akan datang, siapa yang akan mendekat untuk kamu ya. Kita akan lihat ciri-cirinya ya, sifatnya juga ya. Mengapa dia mendekat akan kita bahas di sini ya teman-teman, di channelnya Masdo. Oke, saya akan pakai kartu peri teman-teman ya. Baru nanti kita pakai kartu yang lain. Yuk, saya shuffle sebentar ya. Yang baru bergabung di channelnya Masdo, saya ucapkan selamat datang ya, selamat bergabung ya. Semoga pembacaan Masdo bisa resonate, bisa cocok ya. Jangan lupa untuk di like ya teman-teman, di subscribe, dan jangan lupa juga di share ke media sosial teman-teman semua ya, agar channel Masdo makin berkembang ya guys. Oke, sorry. Ini udah ada yang jumping card ini teman-teman. Oke, sebentar ya, saya shuffle lagi. Oke, kita akan lihat ya siapa yang akan datang mendekat di November 2021 ya. Pertama, langsung keluar kartu ciri-ciri teman-teman. Kedua, ketiga, ada dua nih yang datang nih kayaknya nih. 4, 5, 6. Kartu ciri-cirinya langsung dua keluar guys. Ada dua kisah kayaknya nih. Kita bahas sampai tuntas ya. Yang mendekat atau yang datang kepadamu di November ya 2021. Sebentar nih kita rapikan. Tarik satu lagi deh, 7 ya, karena kartunya kecil ya. Baik, yang pertama aja langsung mulai ya. Dari peri di sini membilang kepada kamu yang akan datang mendekat ya. Ciri-ciri pertamanya layaknya King of Spring. Ya, raja musim semi. Apa itu ciri-cirinya ya? Kalau King itu ingat dia agak lebih dewasa dari kamu. Enggak tua-tua amat, minimal lebih dewasa ya. Lebih dewasa di sini bisa beda 1 tahun, 2 tahun ya, macam-macam. Intinya dia lebih tua dari kamu. Orangnya ini penuh inovasi teman-teman, penuh inovasi ya. Orangnya ini menginspirasi banget ya. Orangnya juga bijak ya, karena faktor umur juga udah makin dewasa, jadi dia bijak di sini ya. Di sini teman-teman gambarannya dia ini kalau soal keuangan finansialnya ini aman ya. Aman karena apa ya, juga di faktor umur ya kali ya. Jadi dia udah menabung dari masa mudanya. Jadi kalau masalah keuangan, orang pertama ini lancar, aman lah gitu ya. Nggak perlu dikhawatirin ya. Yang kedua, leadership-nya, jiwa kepemimpinannya ini juga sangat tinggi teman-teman ya. Nah ini dia teman-teman, ini ciri-ciri yang pertama udah langsung keluar ya, King of Spring ya. Orangnya lebih dewasa dari kamu ya. Orangnya penuh inovasi, orangnya menginspirasi juga. Dia sangat bijak ya. Soal keuangan jangan ditanya, dia udah menabung ya. Banyak orang teman-teman, walaupun dia bekerja dari muda tapi nggak ada hasilnya. Kenapa? Dia nggak menabung, dia foya-foya. Kalau yang ini sifatnya dia ada gemar ya, menabung. Maksudnya di sini nggak semua ditabung, intinya ada. Walaupun sedikit-sedikit, tapi terkumpul juga, ya kan? Nah berikutnya juga ya, leadership ya, kepemimpinan dia juga sangat bagus. Ini ciri-ciri orang yang pertama ya. Berikutnya kita tarik lagi kartu yang kedua, ada gambaran The Hermit ya. Nah di sini teman-teman, The Hermit di sini dia layaknya mentor bagi kamu ya. Nanti orang mendekat ini nih kayaknya dia layaknya mentor ya. Kamu itu nanti sedang kayak bertanya atau sedang kayak apa ya, bertanya di sini bisa dia rekan kerja kamu, atasan kamu gitu loh. Intinya kamu menganggap dia layaknya mentor ya. Karena dari kedewasaan dia, dari kebijakan dia ya, bijaknya itu tadi ya. Jadi dia di sini kayak mentor buatmu ya. Kamu itu sangat senang sekali ya. Kamu juga nanti kalau berjumpa sama orang ini kayaknya merasa aman ya, merasa nyaman gitu loh sama orang ini. Karena kamu merasa kayak terlindungi, rasa kayak punya abang atau sesosok yang melindungi, atau sesosok kakak yang melindungi gitu loh. Ini bisa vice versa, cewek atau cowok ya. Nah dia juga layaknya The Hermit. The Hermit di sini teman-teman juga gambarannya adalah gambaran orang ya yang juga fokus taat ibadah. Nah ini bergandeng nih. Ciri-cirinya tadi udah bagus banget yang pertama ya. Kartu keduanya juga bagus nih. Nanti dia juga layaknya mentor bagi kamu, dia juga gemar ibadah. Ya kan? Paket komplit nih yang datang ini ya, yang ciri-ciri yang pertama ya. Nah, yang kedua, ini keluar kartu ciri-ciri lagi nih guys. Ternyata nggak satu yang mendekat ke sama kamu. Di November ini ya, ada dua yang mendekat. Bentar ya, sudah Oktober, November ya. Ini kan November lagi ya. Saya ngeliat bulan depan soalnya. Berikutnya juga ada gambaran Queen of Winter ya. Ratu musim dingin. Nah,
Yang kedua ini ciri-ciri yang mendekat ya, yang tadi yang pertama udah kita baca, ini ada lagi keluar ya. Ciri-ciri orang yang kedua mendekat ke kamu ya, satu, orangnya kuat, strong ya. Orangnya patient, sabar, selain kuat dia juga sabar ya. Tetapi agak sedikit egois, self sufficient ya. Di sini dia agak sedikit egois dan lucu orangnya. Ya, jadi gini teman-teman, di sini orangnya ini sangat kuat sekali, sabar ya. Jadi kita bisa menganggap dia kuat, kenapa? Dia udah banyak cobaan hidup ya, walaupun kita pun kayak melihat miris ya kisah hidupmu, tapi dia kayak enggak, aku biasa aja. Karena apa? Dia sudah tertempa ya. Ciri-ciri orang kedua ini tadi, orangnya kuat baik dari segi mental, dari segi fisik gitu ya. Yang kedua, dia ini orangnya penyabar juga ya, karena dia sudah pernah mengalami masa-masa sulit. Jadi udah tertempa di batinnya ya. Yang ketiga, dia jadi agak sedikit egois, kenapa? Di sini mungkin tertempa dari dia kecil, mungkin dari kecil dia susah ya kan. Dia merasa apa ya, nggak pernah memiliki ya. Jadi itu tadi timbul di hatinya itu kayak self defense ya, kayak dia tuh nggak bisa berbagi ya. Itu tadi sebenarnya agak sulit diobati karena ini kejadian di masa lampau dia ya. Tapi seiringnya waktu akan terobati juga kok. Nah, dan juga orangnya ini lucu ya. Juga di sini dia berpesan nih ya. Nih, dia juga pesan sama kamu, Queen of Winter ya, lepaskanlah orang-orang ya yang tidak kamu butuhkan. Maksudnya apa ya? Di bulan November ini kamu juga dipesan sama orang yang kedua ini ya. Kita itu jangan menambah beban di hidup kita ya. Maksudnya apa? Mungkin ada saat ini ya teman atau sahabat atau enggak orang apa ya, keluarga atau apa yang mungkin hanya beban buatmu ya. Maksudnya jangan nambah beban kamu deh gitu. Kalau emang nggak kuat dibilang gitu, aku kayaknya udah nggak sanggup gini-gini ya. Kamu kayaknya harus kayak gini deh gitu. Ya, itu pesan dari dia. Karena di sini juga digandeng lagi ada life experience ya. Kamu di November ini lagi ada masalah yang sangat besar ya. Yang mana nih kayak ini tadi, ada yang sebenarnya itu kayak beban menempel sama kamu di November ini. Sehingga apa, ini di sini jadi beban yang sangat berat ya. Nah, itulah tadi. Ya udah mulai kelihatan ya siapa yang akan datang, juga sedikit ya flashback kisah cintamu. Bukan flashback, flashback itu ke belakang. Sedikit review ya gambaran kamu di November ya. Nanti kita baca khusus deh gambaran di November juga nanti. Nah, ini kita lihat yang datang dulu. Dua orang itu tadi ya. Itu pesan dari si Queen ya, Queen of Winter ya. Kalau emang orang ini nggak bisa apa lagi ya, maksudnya emang udah nggak apa ya, hanya beban di hidupmu ya, bilang gitu. Bukan berarti kita nggak mau menolong orang ya. Kita aja ini susah untuk nolong diri sendiri gitu ya. Jadi jangan nambah beban lagi, itu loh maksud dari apa itu ya. Ada life experience juga ya, ada gambaran agak sedikit agak apa ya, menanjak nih, atau agak sedikit apa ya, kita kalau naik mobil tuh berbatu ya jalannya, jadi agak sedikit ada lika-likunya di bulan November ini ya. Kita lanjut. Nah, juga untuk orang datang mendekat ini juga gambarnya Six of Summer. Oh gini teman-teman, ini ada gambaran childhood, masa lalu nih ya. Orang dua ini kalian pernah bertemu sebelumnya, entah dia rekan kerja yang lama, entah teman masa kecil ya, entah ini sahabat ya, intinya pernah bertemu ya. Children of childhood, di masa kecil kamu ya, pernah berjumpa atau bersinggungan sama orang dua ini yang akan datang ini tadi ya. Entah dia tetangga kamu dulu ya, nama di masa kecil ya kan, kita nggak selamanya tinggal di situ, bisa aja kamu pindah atau dia pindah gitu ya kan. Nah, jadi di sini ada gambaran children of childhood, waktu kamu masa kanak-kanak ya, bertemu atau bersinggungan sama orang ini ya. Nah, udah mulai kelihatan nih siapa dia, ciri-cirinya ya, kapan bertemu di November ini ya. Kita lanjut. Berikutnya juga ada gambaran awakening. Ya, ini dari gambaran yang akan datang itu tadi ya. Nih, orang ini unik teman-teman. Dia unik, yaitu tadi lah kan, dua ini tadi sifatnya juga udah dibaca. Jadi di sini juga keluar awakening ini ya, seperti kebangkitan ya, atau unik. Itu tadi teman-teman. Dua orang ini itu memang ya sama-sama bagus sifatnya, kita lihat kan, sama-sama udah dewasa, keuangannya lancar ya. Cuman ya namanya dua manusia yang berbeda, pasti sifatnya juga berbeda. Itulah maksud dari awakening ini. Dua orang ini punya sifat unik masing-masing, punya kelebihan dan kekurangan masing-masing ya. Jadi jangan sampai nanti kamu kayak membanding-bandingkan ya. Jangan sampai kamu pilih dua-duanya, nggak bisa ya. Kita dari manusia ini ya harus nggak boleh rakus, nggak boleh tamak teman-teman ya. Itulah tadi dari tarot ini bilang ya, ada pro kontra gitu loh. Ada kelebihan, ada pula kekurangannya masing-masing orang dua ini tadi ya. Kita lanjut. Berikutnya juga ada gambaran Ten of Autumn ya. Nih, kamu juga harus nanti kalau datang dua orang ini ya, kalau emang kamu memilih dia, pilihlah dengan pilihan hatimu ya. Jangan sampai nanti ada penyesalan ya. Pilih benar-benar ya. Jangan dibanding-bandingkan, oh ini kayak gini, enggak usah ya. Dua orang ini ya memiliki kelebihan masing-masing, memiliki kekurangan masing-masing.
Itulah manusia teman-teman ya. Pasti memiliki kelebihan, pasti mempunyai kekurangan. Nggak ada manusia yang sempurna di muka bumi ini ya. Kesempurnaan itu hanya milik Tuhan. Oke. Jadi kita itu harus apa ya, harus kita sepakati ya teman-teman, benar ya. Nah jadi itu tadi kata tarot ya, dua orang ini ya mungkin ada kelebihan ada kekurangan masing-masing, tergantung kamu gimana memandangnya. Yuk kita lihat lagi dengan tarot, kita klarifikasi yang akan datang ini ya. Ntar saya shuffle sebentar ya. Oke, tak tarik aja langsung. Oke. Ntar 2 3 4 5 aja. Nah berikutnya teman-teman, orang yang akan datang ini tadi. Yang pertama, orang yang akan ini, yang dua ini tadi yang akan datang ini, yang pertama juga ini dari tarot ada gambaran Five of Swords ya. Dua orang ini kalau di segi percintaan, kalau kamu tanyakan, Mas lu gimana kisah cinta orang dua yang akan datang ini? Dia baru mengalami ya di fase gimana ya? Dia hanya bisa pasrah ya. Pasrah di sini ya berarti dia baru aja bisa ditinggalkan ya. Intinya di kisah cintanya nggak baik lah teman-teman. Dua orang yang datang mendekat ke kamu, dia tuh kayak apa ya, melihat dia ini cinta sama pasangannya yang saat ini ya, yang sebelum bertemu kamu ini dia cinta sama pasangannya, tetapi ya cinta itu hanya tinggal cinta, pasangannya meninggalkan dia. Jadi itu kayak orang yang udah melihat ya isi hatinya atau kekasih hatinya itu dicabik-cabik atau ya diambil orang lain. Nah, maka itu dia pasrah di sini. Itu gambar orang yang akan mendekat itu dia ya bisa dibilang ya kesepian. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, orang ini juga ada gambaran Seven of Cup. Ya ini tadi, dia ada Seven of Cup ini apa? Rasa yang belum terpenuhi, hasrat. Ya namanya manusia guys. Di sini baru putus, ya pasti dia menginginkan ya selain uang, harta ya pasti kehangatan, ya pasangan gitu loh. Jadi di sini dia memang lagi mencari pasangan teman-teman. Ya, cuman ingat jangan berlebihan karena di sini ada hawa nafsu kalau saya lihat ya. Jadi sewajarnya aja dan pilihlah yang menurut kamu yang mana baik antara dua ini. Dan kamu nggak bisa banding-bandingin ya. Kata tarot tadi dia ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ya, walaupun di sini banyak baiknya dia, namanya dia juga manusia, pasti ada kekurangan. Di sini juga ada hawa nafsu, jangan sampai nanti mentang-mentang berikan berlebihan ya jadinya kamu dimanfaatkan. Jangan sampai seperti itu, ya. Karena di sini ada gambaran Seven of Cup-nya, ada hawa nafsu yang sangat besar ya. Ya maklum ya teman-teman, namanya manusia mungkin udah lama nggak bertemu pasangan ya. Jadi di sini kamu harus menjaga-jaga diri ya. Boleh, tapi jangan sampai berlebihan kali, karena itu segala sesuatu yang berlebihan itu nggak baik. Oke? Oke teman-teman, kita lanjut. Berikutnya juga ada gambaran Ace of Pentacle. Apa ini? Nah orang ini juga lagi ya ibaratnya itu masih ya sibuk dengan keuangannya, bekerja. Jadi kalau ditanya apakah dia udah bisa gimana Mas, udah meninggalkan pekerjaannya belum? Ya, memang keuangannya ada berlebih gitu loh. Tapi kalau di segi pekerjaan dia memang wajib masih bekerja. Jadi dia nggak bisa kayak pensiun dini, belum bisa ya. Uangnya memang ada berlebih, ada ya, tapi nggak bisa kamu minta udah kamu di rumah aja nemenin aku, nggak boleh kerja, nggak bisa teman-teman. Masih belum bisa mencukupi kebutuhan kamu nantinya. Oke, jadi di sini harus ada pengertian. Ini gambarnya orang yang sibuk ya, dua orang yang datang ini ya. Jadi dia di sini kamu harus ngerti juga ya. Jadi jangan sampai nanti kamu mikir kamu nggak ada waktu untuk aku ya, jangan sampai nanti ya kamu berpikiran seperti itu, karena dia di sini ada usaha atau ada bisnis atau ada pekerjaan yang mana itu akan menyokong kamu nantinya, yang akan membantu kamu ya. Harus bisa mengerti lah, namanya pasangan mencari nafkah ya kan. Kadang-kadang kita ini sering minta yang aneh-aneh ya, pasangan suruh cari uang banyak ya, tapi nggak boleh kerja lama-lama ya. Gimana caranya? Ya nanti pasti ada masanya, saat udah makin berumur mungkin udah ada banyak aset apa ya, bisa aja. Sabar teman-teman ya, masih dalam proses itu nih. Gambaran F Pentacle juga, dia yang datang ini juga masih banyak belajar ya, masih membangun karir ya, masih membangun ya kisah hidupnya lah, masih menabung saya bilang. Jadi belum bisa dia kayak langsung berhenti kerja, belum ya. Berlebih uangnya tuh ada ya, udah mulai kelihatan ciri-cirinya ya. Jadi tadi teman-teman ada sedikit pesan dari tarot yang mana itu Seven of Cup ya, hawa nafsu. Berhati-hati teman-teman, di sini ada hawa nafsu yang berlebih ya, bukan berarti dia jahat, enggak ya, namanya manusia ya kan. Jadi memang harus dikontrol. Jadi dari kamunya juga kayak ya ibaratnya kerannya lah ya, jangan terlalu buka keran terlalu besar gitu loh ya, sehingga bisa terkontrol gitu ya. Sama-sama menjaga aja. Nah yang datang ini juga gambarnya lagi bingung nih, bingung dia nanti ya. Satu sisi dia pengen kasih sayang, tapi satu sisi dia takut ya, takut disakiti lagi, takut dihianati lagi. Ini mungkin agak susah kalau memang dia itu juga ada rasa pengen gitu loh, tapi saat mendekat ke kamu itu kayak dia itu, kamu juga bingung nih mau atau enggak sih gitu. Kayak agak ini teman-teman, kayak dia itu
sebentar kayak mau, sebentar nggak. Dia ini sebenarnya masih berkelahi sama batinnya, ya. Dia masih takut kalau dia itu disakitin lagi, ya. Terulang kisah yang lama lagi. Itu sebenarnya teman-teman, ya. Kita tarik ya lagi ya, dari Angel nih. Akhirnya nanti dari dua orang ini yang membuat kamu komplit, successful completion, ya. Dialah soulmate kamu, dialah jodoh kamu. Ini ibarat the world ya. Kalau 21 ini ya, successful completion nih. Kamu akan bahagia nanti bersama dia ya. Siapapun yang kamu pilih. Seperti Tarot bilang, mereka ini punya kelebihan dan kelemahan masing-masing. Tergantung gimana kamu melihatnya, tergantung kamu bagaimana kamu prioritaskan atau memposisikan diri orang itu, ya. Kita tarik lagi 2. Oke, nih. Ada gambaran helper of emotion. Dialah yang nanti akan membantu kamu ya dalam segi hatimu yang mana mungkin saat ini galau ya, terombang-ambing ya. Orang yang akan datang ini nanti akan mengisi kekosongan itu. Orang yang akan datang inilah yang akan membuat kamu nanti akhirnya merasakan ini loh arti dicintai, ini loh cinta sesungguhnya. Nah, kayak gitu ya. Terakhir ada gambaran Ace of Thoughts juga ya. Ini apa? Nih, nanti kamu akan bahagia bersama si dia ya. Teman-teman ya udah kita bacakan ya, udah Mas Do bacakan ciri-cirinya ya, datangnya di bulan November ya. Kisah hidupnya singkat kita baca juga ya. Ada sedikit dua ya, kamu nggak bisa banding-bandingkan antara dua orang ini ya. Ada kelebihan dan kekurangan masing-masing ya. Juga di sini ada hawa nafsu yang besar kalau kita lihat ya, sama-sama mengkontrol ya. Jangan terlalu berlebihan ya. Sini dia juga masih membangun ya, masih sibuk bekerja ya. Jadi mungkin agak terpotong-potong lah waktu membaginya, waktu untuk kamu gitu ya kan, antara kerja atau untuk dirimu ya. Oke teman-teman, sampai sini aja pembacaan kita kali ini. Terima kasih udah nonton. Kita akhiri aja, akhir kata salam dari Mas Do. Dadah semua, dadah teman-teman, dah.